Mari kita sama-sama kita berdoa. 喺個祭司嚟禱告。 Bapa, di dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami tidak pahami, ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Tetapi di dalam kesemuanya kami mau belajar supaya Tuhan memberi kami pemahaman tentang arti bagaimana bersabar menanti, tentang arti bagaimana bersabar dan mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami mengerti, kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagaimana firman Tuhan. Berkati firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita di dalam surat Ibrani. Kita akan merenungkan Ibrani pasal 6 ayat 13 hingga yang ke-20. Saya akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Selanjutnya akan dibaca dalam bahasa Mandarin ayat 16 sampai ayat 20. Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 16节，人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了解各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意，是不更改的，就启示为证。借着这两件事不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头的指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。 Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan saya ke daerah, saya pernah mengalami satu pengalaman yang bisa dikatakan buruk, saudara. 弟兄姊妹，在我侍奉當中，我去一個鄉村的時節，我就了冇嘅經歷。 Suatu saat saya melayani di satu kampung yang cukup pedalaman. 有一下，我去到一個落後嘅鄉村那邊。 Waktu itu belum ada jalan seperti saat ini. 嗰時節冇將離下就了套路。 Karena itu setelah saya melayani di satu kampung, maka ada seorang pemuda yang mengantar saya di kampung yang lain. Berjalan kaki melewati hutan karet dan juga hutan. 當我侍奉好一個鄉村就後生人就帶我到行路到僻嘅鄉村那邊，經過了個樹山嘅樹林嘅人。 Nah, setelah sampai di kampung tersebut, pemuda itu pulang kembali ke kampungnya. 當佢帶到我到了鄉村那邊佢就轉到佢原來嘅鄉村那邊。 Saudara, malamnya saya mengadakan ibadah KKR. 佢布家我就嗰邊做葡萄。 Setelah itu besoknya saya akan kembali ke kampung pertama. 聽講嘢我就轉到頭先嘅鄉村那邊咯。 Hamba Tuhan di situ menawarkan untuk mengantar saya untuk pulang ke kampung pertama. 做一鋪人佢想帶我到進了個原來嘅鄉村那邊。 Tapi saya mengatakan tidak apa-apa, saya tahu jalan untuk pulang. 我講唔俾做咩，我喺個要就進去。 Setelah itu saya kembali, saudara. 當我行了就。 Setelah saya kembali di tengah jalan, saudara,
thay lũ thủ ban chung. Saya melihat ada begitu banyak jalan-jalan kecil, orang kampung bilang jalan tikus. Ngày con toàn đó là cái xe lũ. Ada jalan orang yang menoreh karet. Dù tao ít bọt su chỉ nên lũ. Ada jalan di mana orang pergi ke hutan. Dù tao dù hi nhịp su sản nên lũ. Saya bingung memutuskan mau ikut jalan mana. Ngày tí ông bệnh kiệt thiên họ cái hàng nấy theo lũ. Akhirnya saya memutuskan mengikuti satu jalan. Cek kok ngày dù kiệt thiên cái hàng đi Saya theo lũ. berpikir ini bisa sampai ke tempat di mana saya melayani pertama. Ngày xong to người cái nền keo hàng to ngày thầu chị thay hiệu chuẩn này bị. Tetapi saudara, saya berjalan hampir seharian penuh, saudara, belum nyampe di kampung itu. Ngày chân lại chân hi hẳn he mỏ to là cái thi phòng. Saya naik gunung, turun gunung sampai saya sudah kecapean, saya belum menemukan akan satu kampung. Ngày song san ha san to ngày anh chơi liều. Saudara, hari mulai to là gelap. cái hiệu chuẩn này bị. Ketika hari mulai gelap, Hàng liều anh saya mulai kiều. ada ketakutan, Ngày chú khai si kiang liều. ada kecemasan. Ngày chú diu sầu liều. Saya duduk, saudara, Ngày chú kinh trong liều. di ada satu bukit yang tidak terlalu tinggi. Cái bên xa dù cái san ho bên cỏ. Tetapi saya melihat ada satu cahaya, saudara, Tan he ngày con tàu dù xiên còng yaitu cahaya lampu dari pondok petani di ladang. dù he để cái nông民này họ cái chân tên. Saudara, ketika saya melihat cahaya itu, Tông kỳ con tàu ngày saya memiliki pengharapan ngày chú pan mong liều. dan saya yakin saya akan sampai ke kampung yang pertama. Ngày thì ngày bây chân to ngày thầu sen này hiệu chuẩn. Saudara, titik terang itulah, Dia cái xiên còng hiên. cahaya itulah Dia cái còng hiên. yang membawa pengharapan kepada saya, Tay po ngày xiên này pan mong. yang membawa saya untuk kembali ke tempat semula. Nền cao tay ngày to nhìn lại thi phòng. Saudara, kalau tidak ada gelap, Chú có mỏ dia saya tidak akan melihat terang. ngày mỏ pan pháp pan to dia cái còng xiên. Oleh karena itu, hanya ketika kita pernah mengalami kegelapan So chỉ tông hết cả kiến liệt điều là cái atau bu kita âm gì chứ. berada di dalam kegelapan, Họ phải chặt hết cả chơi là bu âm chung. baru kita dapat mengetahui betapa pentingnya terang dalam kehidupan kita. Hết cả trang tì tè là cái còng xiên tùy hết cái sinh miang sĩ phun chung cho. Hanya ketika kita pernah mengalami kekecewaan, kegagalan di dalam kehidupan kita, Tông hết cả nhìn sen tông chung miên tùy là cái sĩ mong sĩ phai. baru kita bisa mengerti arti dari suatu kemenangan, arti dari suatu pengharapan. Hết cả trang mình phá là cái sinh ly cả cái pan mong cái gì gì. Saudara, hanya persoalan adalah bagaimana sikap kita pada saat kita berada dalam kegelapan. Muốn thì hết cái thay thu yung pen tùy tay là cái bu âm gì chứ. Ketika kita berada di masa-masa sulit dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita? Tông hết cả miên tùy最困难chơi hết cả cái sinh phát tông chung. Apakah kita masih memiliki pengharapan? Apakah kita masih memiliki iman kepada Tuhan atau tidak? Hết cả hết mê hẳn dù là cái pan mong hẳn hết tùy song tùy dù xin xìm. Itulah yang menjadi pembeda, saudara, antara kita orang percaya dan orang yang tidak percaya ketika berada dalam kegelapan. Là cái hết tùy chỉ xin chủ cả một xin chủ ấy nhỉ này phân biệt tông kỳ đó sao miên tùy là cái bu âm. Saudara, inilah yang disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Yahudi Kristen di perantauan. Tông là cái hi bảo lại suy với công tò tùy chỉ chơi ngôi quật ấy dù thay nghìn. Sepertinya tekanan hidup, pergumulan hidup yang mereka alami menggoncangkan iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Kỳ đó sao so miên tùy chân trả thông dạo liao tùy song tùy xin xìm. Bahkan ada yang dari mereka yang akhirnya meninggalkan iman mereka, mereka kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Sim chỉ yêu tao kita lý khai song tùy lần theo chân to kỳ nhận lại xin chồng. Nah, melalui pembacaan kita tadi, kita melihat nasihat dari penulis Ibrani kepada orang Yahudi pada waktu itu dan juga bagi kita hari ini. Dia cái hi bảo lại suy cho cha kỳ tùy cái tông sĩ nhìn miền ấy khen cao. Bagaimana kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah pergumulan? Hết cả
在掙扎當中，愛照了解盼望。 Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi hari ini, 基本嘅挑戰，迄個就愛照安樣嘅態度。 ada 3 hal yang diajarkan atau dinasihati bagi kita hari ini. 照三件上世，愛本迄個遵守到基本嘅。 Pertama, di dalam kondisi apapun perlu kita bersabar menanti janji Tuhan. 第一，無論迄個面對乜情況，迄個愛能夠忍耐來等待上帝嘅應許。 Saudara, salah satu kegagalan dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak sabar menanti janji pertolongan Tuhan. 其中一個失敗，在迄個生活當中，就係迄個耐心來等待上帝嘅應許。 Orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu mereka menghadapi pergumulan yang berat. 基督徒，嗰時節嘅基督徒嗬，就面對暗重嘅掙扎。 Mereka mengalami penganiayaan, ada yang penjara, bahkan ada yang mati martir. 基督徒在路途當中按到死亡。 Mereka juga diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang membingungkan mereka. 而且面對按到俾基督徒彷徨嘅教徒。 Nah, di tengah-tengah kondisi seperti demikian mereka mulai meragukan iman mereka. 在呢個情況，基督徒開始懷疑對上帝嘅信心了。 Mereka berpikir untuk kembali kepada ajaran atau agama mereka semula. 基督徒想要轉到原來嘅信仰， Ada kemungkinan mereka sudah berdoa, saudara. 有可能基督徒已經犯罪了。 Mereka menanti-nanti jawaban doa mereka. 基督徒等待嘅禱告嘅回應， Tetapi Tuhan seakan diam. 但係上帝好像點了， Tuhan seakan-akan tidak mau menjawab doa-doa mereka. 上帝好像唔可以回應基督徒嘅禱告。 Mereka tidak sabar menanti janji Tuhan. 基督徒冇耐心等待上帝嘅回應。 Oleh karena itu penulis Ibrani dia menasihati, memberi contoh salah satu tokoh yang mereka sangat kenal, yaitu Abraham. 所以希伯來嘅作者佢本基督徒一個例子，就係聖經嘅人物。 Dikatakan Abraham menerima janji Tuhan. 佢會講到亞伯拉罕佢得到上帝嘅應許， untuk memberi keturunan dan memberkati Abraham. 佢會得到佢嘅後代。 Saudara, ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Abraham berumur 75 tahun. 當上帝向亞伯拉罕應許時節，亞伯拉罕75歲了。 Abraham menunggu 1 tahun. Abraham menunggu 1 tahun. 亞伯拉罕就等待1年了， Dia menunggu 2 tahun. 佢等待2年了， Dia menunggu 5 tahun. 等了5年了。 Janji Tuhan belum digenapi. 但係上帝冇完 Dia 全 menunggu 嘅應許， 10 tahun. 佢再等個25年。 Janji Tuhan belum digenapi, bahkan tidak ada gambaran sama sekali. 上帝係冇隔佢完全。 Akhirnya yang nggak sabar itu istrinya, saudara. 最後嘅歡迎嘅好， Istrinya Sarah langsung memberikan pembantunya ini supaya dapat keturunan. 佢就本佢一個妻子， Dari Hagar lahir Ismail, saudara. 就係兩個下界，佢就種出兩個以色 Namun 列。 itu bukan kehendak Tuhan, saudara. 弟兄姊妹唔要等耐心。 Janji Tuhan itu yaitu lahir dari Sarah istrinya, bukan dari Hagar. 上帝嘅應許係從撒拉種出嘅聲音，唔係從兩個下界種出嘅聲音。 Abraham menunggu 15 tahun lagi. 亞伯拉罕要等待個15年， Artinya 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. 兩個意思係佢係等了兩個25年咧。 Baru di umur 100 tahun. 當佢100歲時節， 25 tahun dia menunggu, itu bukan waktu yang singkat, saudara. 25年佢等待唔係按當嘅時間。 Apalagi Abraham dan Sarah bukan masih muda. 更何況亞伯拉罕或者撒拉唔係後生了。 Sarah telah mati haid
你个沙拉已經停緊了。 Secara manusia itu tidak mungkin lagi, saudara. 如果人來看後，你個冇可能呢。 Namun Abraham menanti dengan sabar. 但係上帝就你個奇蹟， Sampai dia mendapatkan janji Tuhan. 是到佢得到上帝嘅應許。 Saudara, bersabar itu bukanlah hal yang mudah. 弟兄姊妹，乃是唔係容易做嘅上世。 Apalagi di zaman seperti hari ini yang menuntut kecepatan, saudara. 更何況今半夜嘅世界，愛迄個用按揭嘅速度。 Hari ini ada banyak di antara kita belajar, juga bekerja memakai jaringan internet. 今日按當嘅工作，係學習用呢個網絡。 Saudara, saya yakin ada di antara kita pernah marah, saudara, ketika kita mendownload data, lalu yang ada putaran. 當迄個資料時節，要上下嘅轉嚟轉去嘅位。 Bahkan ada orang saya lihat di YouTube itu di mana dia membanting HP-nya, saudara. 甚至係看到網上嘅影片咧，嗰邊實講到，遇到人嘅傷害嘅手機。 Hari ini istilah biar lambat asal selamat tidak dipakai lagi, saudara. 根本嘅人家講，慢慢安全過宗教， Yang berlaku adalah siapa cepat dia dapat. 但係慢人腳，慢人得到，如果用得錯。 Saudara sadar atau tidak sadar? 弟兄姊妹，你低係唔低得？ Perilaku atau sikap kita seperti ini juga. 迄個對上帝嘅態度就係一樣。 Kita berlakukan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. 迄個尊重妻กับ上帝嘅關係。 Ada begitu banyak orang yang tidak sabar menanti jawaban doa dari Tuhan. 很多人冇辦法耐心等待上帝嘅回應。 Ada begitu banyak orang tidak sabar menanti janji-janji Tuhan di dalam hidup mereka. 很多人冇耐心等待上帝嘅應許。 Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti hari ini. 更何況將來嘅時節， Saudara, dalam kondisi seperti hari ini, 根本嘅時節， ada banyak orang bertanya di dalam hati, 很多嘅妻嘅事咪會發問， mengapa Tuhan tidak memperhatikan kami? 做咪上帝冇關懷我？ Mengapa Tuhan meninggalkan kami? 做咪上帝離棄我？ Mengapa Tuhan seakan diam ketika kami menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kami? 上帝安詳一點點，當佢哋上面對根本嘅掙扎， Apakah benar Tuhan ada? 係唔係上帝很有存在？ Saudara, apakah benar Tuhan tidak memperhatikan kita? 係唔係上帝冇關心迄個？ Apakah benar Tuhan diam ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita? 係唔係上帝要點點當迄個面對很多掙扎？ Saudara, terkadang kita tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. 有時候迄個冇辦法耐心等待上帝嘅幫助， Karena kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. 因為到迄個明白上帝嘅計劃在迄個生活裏邊。 Saudara, di masa pandemi khususnya di bulan Juli, 弟兄姊妹，在疫情當中，尤其在7月份時節， saya juga banyak merenungkan, memikirkan apa sebenarnya rencana Tuhan di balik pandemi ini. 我係則嚟思考迄個能夠做埋在疫情當中。 Mengapa pandemi ini berlangsung begitu lama dan Tuhan seakan diam? 做埋疫情，按樣按叫將過去，按像上帝冇要買動作。 Secara pribadi saya banyak menemukan hal-hal di mana Tuhan mau berbicara bagi saya. 我本人我看見上帝按多一定係講嘅。 Salah satu yang Tuhan ajarkan adalah bersabar untuk menanti janji Tuhan. 其中迄個耐心等待上帝嘅應許。 Tuhan juga mengajarkan kita sebagai gereja. 上帝就教導迄個聖會。 Bagaimana kita harus kembali ke basic pelayanan yang Tuhan inginkan. 迄個要變轉到基本嘅侍奉， Yaitu lebih memperhatikan jemaat. 係要變注意迄個嘅教導， Memperhatikan orang-orang sakit.
嚟阻止人家不平安， memperhatikan orang yang kesulitan secara ekonomi, 嚟關懷基督徒在經濟上有困難呢， memperhatikan orang-orang yang berduka yang membutuh penghiburan dari kita. 關心基督徒在悲傷當中需要迄個安慰嘅。 Saudara, mungkin pelayanan ini kita lakukan di masa-masa lalu sebelum pandemi. 有可能你嘅侍奉迄個過去就咁樣做， Tetapi mungkin pada waktu itu kita tidak serius untuk melakukannya. 但係迄個冇這件事嚟做。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 親愛弟兄姊妹， kesabaran bukan hanya berbicara mengenai kemampuan untuk menunggu. 你是唔係單唱迄個要你嘅忍耐， Melainkan bagaimana kita bersikap saat menunggu. 但係迄個用本態度當迄個等待時節， Karena ujian terberat dalam kehidupan rohani kita 知唔知道呢度要關係迄個屬靈生活， ujian kesabaran. 係對迄個你是咩考驗， Kesabaran untuk menunggu saat yang tepat. 迄個要本能夠按時得到你嘅結果， Dan keberanian untuk tidak kecewa kepada Tuhan. 然後勇敢嚟唔會對上帝嘅失望， Dengan segala apa yang kita alami. 用迄個能夠建立一切。 Itulah saudara yang menjadi pembeda kita dengan orang yang belum percaya Tuhan. 你嘅對住個無先做人嘅分別， Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, 當在生活當中迄個面對掙扎， kita harus tetap bersabar. 迄個認真愛忍耐， Tetapi kita tidak boleh tinggal diam saja. 但係迄個咩講要咁樣停止， Kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan. 迄個能夠做，迄個所能做嘅。 Demikian juga ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 當迄個等待主耶穌天意次嚟到， Kita tidak sekedar menunggu kapan Tuhan datang, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, lakukanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. 迄個咩單槍等待結時你耶穌再來，但係迄個能夠做，迄個所能做嘅。 Saudara, hal yang kedua, 天意天上說， dalam kondisi apapun tetap percaya pada janji Tuhan. 無論迄個咩情況，認真相信上帝嘅應許。 Saudara, terkadang pergumulan hidup saudara membuat kita meragukan janji Tuhan. 有時候在迄個生活當中，你嘅掙扎，迄個要懷疑對上帝嘅信心。 Orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu juga mengalami hal yang sama, saudara. 迄個自己基督徒也要面對呢個常識。 Karena itu ketika penulis Ibrani memberi contoh Abraham, 你嘅希伯來作者，基本你嘅亞伯拉罕做例子， yaitu Abraham yang dengan teguh dia memegang janji Tuhan itu. 佢要變堅強嚟持守上帝嘅應許。 Penulis Ibrani ingin mau mengatakan kepada mereka, 你希伯來作者， Abraham adalah bapa leluhurmu. 佢講你亞伯拉罕係你嘅祖先， Contohilah teladannya. 你就是愛對佢嘅先輩幫助。 25 tahun dia sabar dan dia tetap berpegang pada janji Tuhan. 25年，佢已經持守上帝嘅應許了。 Saudara, perjanjian Abraham dengan Tuhan 你嘅亞伯拉罕กับ上帝嘅協作， yang disebut dengan covenant itu. Covenant. 你嘅咁多生死嘅協作， Suatu perjanjian saudara yang diikat dengan sumpah. 你嘅協作可幾多啥？本你嘅用法師嚟， Seperti perjanjian antara suami istri dalam pernikahan. 將你嘅夫妻嘅你嘅協作， Tidak bisa dibatalkan oleh apapun kecuali kematian. 你嘅冇喺咁樣分開嘅，除了死亡。 Jadi kata perjanjian itu berbicara tentang bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu Tuhan nyatakan bagi Abraham dan keturunannya. 你嘅對亞伯拉罕係上帝用俾對佢嘅愛，對佢嘅慈愛，對佢嘅憐憫，多嘅後退。 Dan janji itu tidak mungkin akan berubah, saudara. 你嘅應許
dùng mới coi biến này. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana orang Israel ketika mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. 所以喺個看以色列人用邊在嘅生活當中做壞事， Tuhan tidak meninggalkan mereka. 上帝冇離開佢哋。 Kasih setia Tuhan itu selalu dan seterusnya untuk mereka. 上帝嘅信息永久對佢哋。 Walaupun umat Israel berubah, Allah tidak pernah berubah. 雖然以色列人改變了，但係上帝唔會改變。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. 親愛弟兄姊妹，你係個所崇拜嘅 Surat 上帝， Ibrani mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berdusta. 係個所敬拜上帝係從來唔會騙人嘅。 Itu yang dipegang oleh Abraham, saudara. 你係亞伯拉罕恥笑嘅， Dia tahu dengan pasti siapa Allah yang berjanji kepadanya. 佢恥笑上帝對佢嘅應許。 Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. 你係上帝從來冇離開佢嘅子民。 Saudara yang kasih Tuhan, Abraham menerima janji itu. 親愛弟兄姊妹，亞伯拉罕接受恥笑你嘅應許。 Dia tetap berpegang teguh pada janji itu. 佢將堅固的恥笑你嘅應許。 Saudara, terkadang janji Tuhan itu digenapi dengan cepat. 有時候上帝完全嘅應許。 Tetapi terkadang kita menunggu berapa waktu, bahkan waktu yang lama baru Tuhan menggenapi janjinya. 但係喺個等待很久，上帝將完全嘅應許。 Itu yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. 你嘅希伯來書嘅作者對該時節嘅基督徒， Tuhan mau mengatakan, penulis Ibrani mengatakan kepada mereka, 你嘅作者佢對佢 apapun yang masalah pergumulan yang engkau hadapi hari ini, 無論你面對買掙扎在基本日， kau tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. 你要恥笑上帝嘅應許。 Mereka mungkin bertanya mengapa Tuhan tidak cepat menyelesaikan masalah mereka. 有可能上帝應許係咪解決佢哋嘅問題？ Apakah Tuhan tidak setia pada janjinya? 係咪上帝對佢嘅應許唔會信實呢？ Penulis Ibrani mengatakan Tuhan itu setia, tetapi terkadang Tuhan mengizinkan mereka menghadapi hal demikian untuk menguji iman mereka. 佢嘅希伯來書嘅作者講到，有時候上帝應許發生嚟考驗佢哋嘅忠心。 Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. 所以喺個主旨在希伯來書嘅第12節到16節嘅時候， Penulis Ibrani mengatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakui sebagai anak. 佢講上帝嘅你哋什麼嘅隨便對上帝，因為到上帝被交託你哋唔通教嘅人。 Di dalam ayat 10 sampai 11 dikatakan tujuan semuanya itu adalah untuk kebaikan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. 你嘅熱切係每到人嘅良善，每到人嘅聖潔。 Dan dikatakan selanjutnya bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. 雖然當你面對時節冇咗你嘅喜作，反得到你嘅悲傷。 Dan kemudian menghasilkan buah kebenaran yaitu damai sejahtera bagi orang yang dilatih olehnya. 所以kita得到你嘅真理嘅果實。 Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal seperti demikian. 有時候上帝願意喺個嚟面對呢度生死， Tetapi di balik semua ada rencana Tuhan. 但係佢哋嘅背後有上帝嘅計劃。 Saudara, ada seorang pemuda menceritakan kepada saya mengenai kekecewaannya kepada Tuhan. 就自己影響後生人佢對係講對上帝嘅失望。 Dia sudah lama pacaran. 佢研究談戀愛了， Mereka sudah lama memikirkan untuk menikah. 佢哋就已經考慮要結婚了。 Kedua orang tua mereka sudah tahu rencana mereka. 佢兩個人咧就愛已經第二計劃了。
Namun tiba-tiba satu saat mereka putus. 但係忽然間佢就實斷錢。 Dia mengatakan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. 你看我已經向上帝禱告了， Hari ini saya tidak lagi mau beribadah. 我呢刻唔可以參加你嘅崇拜了， Saya tidak mau lagi berdoa. 我唔可以禱告了。 Tetapi singkat cerita saudara, 1 tahun selanjutnya 然後仍然過去了， dia bertemu dengan seorang gadis 而呢度只計5字， dan mereka menikah. 然後佢就實結婚。 Saat itulah dia baru memahami rencana Tuhan dalam hidupnya. 嗰時就佢將了解 Dia 上帝 begitu bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan, untuk anugerah Tuhan baginya. 上帝嘅白吹嘅嘅成佛當中，佢則對上帝感恩。 Saudara, saya tidak tahu yang pasti pergumulan saudara. 弟兄姊妹，我唔知你都使掙扎， Bagaimana saudara bergumul menanti janji Tuhan. 你有病掙扎等待上帝嘅允許。 Tetapi hari ini jikalau saudara bergumul untuk menanti janji Tuhan lalu Tuhan belum menggenapinya, 如果你等待上帝嘅允許，上帝冇對你實現， tetap peganglah janji Tuhan. 你係認真嘅堅守上帝嘅。 Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 要知道係個上帝係信實嘅。 Walaupun mungkin penggenapan janji Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan kita, 有可能上帝對係個完全嘅允許， tidak sesuai dengan pemikiran kita, 唔想係個所認知嘅。 terkadang terasa lama, 有時候係個 terkadang menyakitkan, 有時候對係個傷 terkadang 心， membuat kita kecewa, 甚至係個失望， bahkan membuat kita putus asa. 係個有啲個切望。 Namun saudara percayalah, 但係弟兄姊妹要相信， apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Sampai- selalu untuk kebaikan kita. 甚至喺係個生命當中嘅做工，每度係個嘅美好。 Saudara, oleh karena itu yang terakhir yang harus ada bagi kita di tengah-tengah kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah tetap memiliki pengharapan. 弟兄姊妹最後係講，無論係個在生活當中面對埋問題，係個愛住嘅盼望。 Ketika seseorang tidak lagi memiliki pengharapan, 當之真言無盼望時節， disitulah kehancuran dan kejatuhan seseorang. 你係係跌倒個切望嘅時節。 Namun berbeda ketika di dalam keterpurukan kita, dalam kejatuhan kita, kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. 當係個在失望，係個認真對上帝有盼望， Maka pasti kita akan bangkit, saudara. 係個必定被再空起來。 Saudara, Abraham menanti janji Tuhan 當亞伯拉罕等待上帝嘅允許， begitu lama, 按用按叫， namun dia tetap memiliki pengharapan. 但係佢認真有呢個盼望。 Di dalam ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa pengharapan adalah sau yang kuat. 在呢19節到20節會講到，呢盼望要像呢個毛一樣。 Saudara, sau atau jangkar yaitu alat yang dapat menahan kapal ketika kapal berlabuh. 呢個毛一當呢個船停下來嘅時節，嗬，呢毛能夠堅持踏緊呢個船。 Ketika jangkar atau sau itu ditancapkan atau diletakkan, 當喺個邊下呢個毛時節， maka apapun gelombang arus air tidak dapat membawa kapal itu untuk pergi. 無論呢個風中行喺流水，冇辦法就呢個船。 Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa ketika kita memiliki pengharapan kepada Kristus, 所以當喺個向主耶穌有呢個盼望， maka kita mampu untuk bertahan. 喺個能夠堅持下去。 Apapun gelombang badai kehidupan kita, 無論在喺個生活一杯就買風風浪 cobaan 浪， dunia yang coba memporak-porandakan iman kita kepada Tuhan, 世界考驗能冇辦法通就喺個對上帝嘅信 kalau 心。 kita masih memiliki satu pengharapan kepada Tuhan, 所以喺個對上帝愛就自己信心。 kita akan dimampukan untuk bertahan dan tetap bertahan di tengah-tengah badai hidup kita. 喺個能夠堅持在生活嘅風風浪浪。 Saudara, itulah yang dialami saudara oleh orang-orang percaya. 呢個對住信主嘅人所經歷嘅， Ada orang-orang yang masih memiliki pengharapan kepada Tuhan, 有啲人對
Mereka bertahan di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah cobaan hidup yang mereka alami. Tetapi ada juga yang tidak bertahan. Di ayat-ayat sebelumnya kita melihat penulis Ibrani mengatakan bahwa ada yang murtad karena iman. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kondisi iman kita hari ini? Apakah kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan? Saudara, ada seorang putri, seorang pemudi menceritakan tentang doa dia kepada papanya. Belasan tahun dia berdoa agar papanya percaya Tuhan. Papanya tidak mau percaya Tuhan. Sampai satu saat dia sudah menyerah. Dia mengatakan tidak mungkin lagi papanya untuk percaya Tuhan. Tetapi tiba-tiba satu pagi papanya datang kepadanya. Saya mau percaya, saya mau dibaptis. Mereka begitu kaget, saudara. Mereka pikir papanya salah minum obat. Tapi papanya mengatakan, saya benar-benar mempercaya Tuhan dan saya mau dibaptis. Oleh karena itu, saudara, hari ini apapun yang kita hadapi, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terkadang berbagai persoalan hidup dan gelapnya kehidupan yang kita alami hari ini, bisa mengkaburkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan mengizinkan kita mengalami gelapnya kehidupan, agar kita dapat melihat cahaya terang Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi hari ini, marilah kita sabar menanti janji pertolongan Tuhan. Marilah kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan jangan kehilangan pengharapan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami tahu terkadang kami tidak memahami apa maksud Tuhan di balik semua hal yang kami alami. Tetapi kami percaya ya Tuhan, ketika kami memiliki pengharapan kepada Engkau, apapun yang kami alami, kami bisa lewati bersama dengan Engkau. Karena kami boleh melihat terang Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh melihat karya Allah di dalam segala hal yang terjadi, baik suka maupun duka dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita diberi kekuatan baru ya melalui firman Tuhan. Bahwa di masa-masa saat ini itu seperti Tuhan sedang merenda ya, namanya itu kalau kita itu merajut ya. Merajut sesuatu yang di awalnya kita nggak ngelihat hasilnya. Tapi ketika nanti rajutan itu selesai, kita akan melihat ternyata rencana Tuhan begitu indah, begitu baik bagi kita. Meskipun dalam prosesnya kita masih belum melihat tanda-tanda apa rencana Tuhan di baliknya. Kita akan meresponi firman Tuhan
Kita menaikkan pujian Pelangi Kasih. Kita juga memberikan persembahan dengan 3 cara seperti yang ada di layar. Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat kau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kami yakin bahwa Engkau adalah Allah kami yang kemarin, hari ini, dan yang selama-lamanya adalah Allah yang sama. Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang janjinya adalah ya dan amin, Allah yang juga berada di depan kami dan menyertai kami. Kami bersyukur
atas setiap kesempatan yang kami miliki untuk bisa selalu datang kepadamu, memuji menyembah-Mu, dan mendapatkan firman-Mu yang terus menguatkan dan menopang hidup kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan untuk melayani Tuhan dengan uang yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan kiranya memakai persembahan ini untuk bisa meluaskan pekerjaan Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan semuanya kepadamu demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian, 弟兄姐妹们请坐. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita akan melaksanakan acara penabisan penginjil atas Samuel Christian dengan saudari Fidelia Susan. 弟兄姐妹，我们感谢主，今天我们要为温前勇弟兄跟黄丽娟姐妹来举行这个传道人的就职礼。Saya hari ini berdiri di sini adalah mewakili Dewan Pendeta Penginjil Gereja Kristen Kalimantan Barat untuk menabiskan kedua saudara ini sebagai penginjil GKKB. 今天我是代表西家基督教会的牧师团来为两位来举行就职礼。Saya mengundang kepada saudara Samuel Christian dengan saudari Fidelia Susan, ya, mereka adalah suami istri. Saya undang untuk bisa berdiri di depan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka setiap orang percaya juga terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing dan bagi gerejanya. Allah telah mempercayakan berbagai macam jabatan kudus sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Saudara Samuel Christian dan saudari Fidelia Susan yang berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya pada hari ini, mereka telah terpanggil untuk mempersembahkan seluruh hidup mereka untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Dan karena itu setelah melalui proses dan penyelidikan, ternyata bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk menjadi penginjil. Dan hari ini akan dilantik sebagai penginjil Gereja Kristen Kalimantan Barat. Saya mempersilahkan kepada kedua rekan kita yang di depan untuk bisa membalikkan badan menghadap ke saya. Saudara Samuel Christian dan juga Fidelia Susan, kita bersyukur kepada Allah kita yang telah memilih dan memanggil Anda berdua untuk melayani sebagai hamba Tuhan Gereja Kristen Kalimantan Barat. Karena itu maka hendaklah saudara-saudara sekalian dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diperoleh pada hari ini sebagai seorang penginjil. Layanilah Tuhan, kabarkanlah Injilnya, carilah jiwa-jiwa yang tersesat, dan hiburlah dan kuatkanlah yang susah dan lemah sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, maka saya menghendaki tekad dan janji Anda berdua di hadapan Tuhan kita dan juga di hadapan sidang jemaat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bisa lebih dekat berdirinya supaya suaranya kedengaran, ya. Oke. Yang pertama adalah apakah Anda berdua percaya dan mengakui bahwa Alkitab sendiri
bahwa Allah sendirilah telah memanggil Anda berdua untuk jabatan penginjil, dan bersediakah Anda berdua dengan setia melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Anda? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah Anda juga percaya bahwa Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah dan menjadi satu-satunya sumber dalam pemberitaan dan juga dalam hidup kita sebagai orang percaya? Sehingga saudara bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan menentang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Apakah saudara bersedia, percaya dan bersedia? Ya, saya percaya. Apakah saudara juga bersedia untuk rajin berdoa, membaca Alkitab, mengambil saat teduh, serta bertumbuh dalam kerohanian saudara dan menjadi teladan bagi orang-orang percaya, baik di dalam kehidupan dan juga di dalam perbuatan saudara sebagai seorang penginjil? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia untuk menaati serta melaksanakan tata gereja serta segala keputusan Majelis Pusat maupun Majelis GKKB Jemaat Pontianak, tempat saudara melayani? Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, karena Anda berdua sudah menyatakan tekad dan janji, maka sekarang saya akan meneguhkan Anda berdua sebagai penginjil Gereja Kristen Kalimantan Barat. Saya mengundang hadirin berdiri dan kita bersehati, kita mau menunjang dan mendoakan kedua rekan kita yang ada di depan ini. Silakan Anda berdua berlutut di tempat saudara. Saudara Samuel Christian dan Saudari Fidelia Susan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, yang telah memanggil kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Anda berdua dengan segala berkat-Nya, serta memakai Anda berdua untuk melaksanakan segala kehendak-Nya oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri kembali dan menghadap ke hadirin. Isung jeme mencinta, silakan sidang jemaat duduk kembali. Saudara sekalian, saya di sini demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyatakan bahwa Evangelis Samuel Christian dan Evangelis Fidelia Susan mulai hari ini telah resmi menjadi penginjil GKKB. Kiranya sidang jemaat sekalian dapat menyambut dan menerimanya sebagai penginjil, mendoakan dan bekerja sama dengannya untuk kemuliaan bagi Allah kita. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan sertifikat penginjil yang telah diterbitkan oleh Sinode GKKB. Sinode Gereja Kristen Kalimantan Barat Pontianak Indonesia, sertifikat penabisan penginjil. Dengan ini menyatakan bahwa Samuel Christian telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, maka pada tanggal 12 September 2021 ditabiskan sebagai penginjil dan kepadanya dipercayakan tugas pembinaan rohani, pemberitaan firman, dan fungsi-fungsi gereja lainnya. Pontianak 12 September 2021, Majelis Pusat Gereja Kristen Kalimantan Barat, Pendeta Daniel Kristianto, Ketua Sinode, dan Pendeta Samuel Fu, Ketua Dewan Pendeta Penginjil. Selamat melayani dan Tuhan memberkati.
Sinode Gereja Kristen Kalimantan Barat Pontianak Indonesia dengan ini menyatakan bahwa Fidelia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, maka pada tanggal 12 September 2021 ditabiskan sebagai penginjil dan kepadanya dipercayakan tugas pembinaan rohani, pemberitaan firman dan fungsi-fungsi gereja lainnya. Pontianak 12 September 2021, Majelis Pusat Gereja Kristen Kalimantan Barat, Pendeta Daniel Kristianto, Ketua Sinode, dan Pendeta Samuel Fu, Ketua Dewan Pendeta Penginjil. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Baik, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Saudara, berikut kita akan melihat beberapa info keluarga kita. 现在我们要一起来留意几项的家训. Sekali lagi saya menyambut setiap kita bisa beribadah, baik yang ada di dalam gedung gereja atau di rumah masing-masing. 再次在这里要欢迎每一位弟兄姐妹，无论是在礼堂、在家中敬拜的。就kalau ada yang baru pertama kali bersama kami dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. 如果我们当中有第一次来的亲戚朋友们，我们非常高兴的欢迎你们，我们愿上帝大大的赐福你们。Saudara, minggu depan katekisasi akan segera dimulai. Ada yang kelas minggu dan ada yang kelas Selasa, ada yang secara online, ada yang secara onsite. Diharapkan kepada yang sudah mendaftar bisa memperhatikan sesuai dengan jadwal, dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Bagi yang belum mendaftar, silakan bisa segera mendaftar melalui QR code yang ada. 下个主日我们就开始慕道查经班，洗礼的慕道班。我们请已经报名的弟兄姐妹们留意，有的是线上，有的是实体，有的是在家中举行的，请大家留意。我们今天还有一次的机会来报名，所以如果还没有报名的弟兄姐妹们，请你们可以马上的报名。 Dan sekali lagi kami informasikan tentang literatur yang sudah disediakan oleh gereja kita. Yang satu sebelah kiri adalah renungan harian yang telah disampaikan secara virtual oleh hamba Tuhan dan sudah dikompilasi dalam bentuk tulisan. Ini adalah edisi yang ketiga, Mazmur nomor 101 sampai 150. Semoga ini juga bisa menjadi satu bacaan rohani yang bisa menuntun dalam perjalanan iman kita. Sementara di sebelah kanan adalah buletin bulanan untuk September. Semuanya bisa Anda baca melalui scan QR code yang ada. 我们也是出版了这个印尼文的灵命的日粮就是每一天的灵修的资料。这是我们本堂的传道人牧师们我们短讲的那个信息的内容。 然后右手边是我们的月刊，大家可以点击或者是扫描来阅读。Minggu ini ada persekutuan baik untuk wilayah Gajah Mada maupun juga untuk kelas pembinaan. Silakan bisa mengikuti sesuai dengan jadwal masing-masing. 这个礼拜我们有线上的这个区域的团契，就是 Gajah Mada 区域的团契，还有就是我们有门训班，我们请大家能够按照不同的节目来参加。 Dan kami terus menyampaikan tentang kelompok berbagi yang sudah kita sharingkan berturut-turut selama 2 minggu lalu. Dan akan dimulai pada Sabtu ini. Bagi yang punya kerinduan untuk mengikuti, silakan bisa segera mendaftar. Kemudian saudara, kita juga akan melihat salah satu pelayanan gereja kita melalui Yayasan Kasih Bapa, yaitu pengelolaan panti kita. 我们也要一起来观赏 我们教会透过父爱之家基金会，我们所开办的2所的安老院跟孤儿院，我们一起来观赏我们这一方面的侍奉。Mari kita menyaksikan bersama tentang pelayanan dari kedua panti ini. Yayasan Kasih Bapa Pontianak adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan salah satu badan kelengkapan pelayanan Gereja Kristen Kalimantan Barat. Yayasan Kasih Bapa Pontianak menaungi 2 bidang panti, yaitu panti asuhan dan panti ureda.
Panti Asuhan dan Panti Wereda Kasih Bapa beralamat di Jalan Adi Sucipto, nomor 40B, kilometer 11,8, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Panti Anak memiliki 2 bangsal, bangsal Tigris untuk anak lelaki, bangsal Efrat untuk anak perempuan. Masing-masing bangsal dapat menampung 20 anak. Ruang perpustakaan yang dinamakan Pison dan juga ruang tengah. Panti Wereda memiliki 4 bangsal, 2 bangsal pria yang dinamai Sinai dan Hermon, 2 bangsal perempuan yang dinamai Karmel dan Tabor. Masing-masing bangsal dapat menampung 8 orang. Ruang Sion sebagai ruang makan dan ruang ibadah, serta 1 taman untuk santai yang dinamai Taman Eden. Beberapa kegiatan panti anak meliputi bercocok tanam dan hidroponik, beternak ayam, membuat anyaman tikar, memasak, mengikuti camp, pelatihan, pembinaan online baik untuk jasmani maupun rohani, pengembangan keterampilan lewat pelatihan bahasa Inggris. Beberapa kegiatan di Panti Wereda meliputi kegiatan bercocok tanam, mewarnai, membuat prakarya, kegiatan olahraga pagi, belajar bahasa Mandarin bersama. Dengan adanya panti asuhan dan panti Wereda ini, diharapkan dapat menampung anak-anak dan opa-oma yang memerlukan pelayanan panti, serta menjadi tempat untuk bertumbuh dan berkembang seperti dalam satu keluarga yang seutuhnya. Saat ini, jumlah penghuni panti asuhan ada 21 anak, 12 anak lelaki dan 9 anak perempuan, dan panti Wereda dihuni 21 orang yang terdiri dari 10 opa dan 11 oma. Sumber pembiayaan seperti SPP, operasional sehari-hari, dan pemeliharaan sarana dan prasarana saat ini berasal dari uluran tangan jemaat dan bantuan dari pihak lain yang tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan panti sosial ini. Demi menjaga kelangsungan operasional panti, kami mengajak Bapak dan Ibu yang tergerak hatinya untuk terlibat menjadi donatur di Panti Asuhan dan Panti Wereda Kasih Bapa Pontianak. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA Kasih Bapa Pontianak dengan nomor rekening 029 029 8920. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyalurkan sebagian berkatnya untuk kelangsungan operasional Panti Asuhan dan Panti Wereda Kasih Bapa Pontianak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita tahu bahwa panti ini bisa berdiri dan berjalan sampai saat ini semua adalah karena keterlibatan setiap kita. Dan kita ingin menjadikan panti ini seperti sebuah rumah yang penuh kehangatan bagi para penghuni untuk bisa menjalani kehidupan mereka, baik anak-anak maupun juga orang tua. Dan mari kita terus mendukung dengan doa maupun juga kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Terakhir, saudara sekalian, bagi yang membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus, silakan bisa menghubungi ke nomor-nomor telepon yang tertera di layar. 最后，如果弟兄姐妹有什么需求，可以联络我们教会的联络的电话的号码。Baik, sampai di sini mari kita bangkit berdiri dan kita bisa memberikan salam kepada saudara-saudara yang ada di depan, belakang dan kiri kanan kita. 我们请大家起立，我们可以跟我们前后左右的弟兄姐妹们问安好。Saudara, kita dengan penuh rasa syukur kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dan sekali lagi marilah kita mengembalikan segala kemuliaan, kehormatan bagi Allah kita yang layak, serta menerima segala janji berkat dari Tuhan kepada kita. 我们要以感恩的心来结束我们今天的敬拜，我们再次把一切尊贵荣耀归给我们三一的上帝，并且要从他那里领受一切的祝福。Mari kita menyanyikan doksologi, 我们一起来唱三一颂。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 弟兄姐妹，耶和华赐福给你，保护你；耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你扬脸，赐你平安。阿们。Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ko Julio. Zen. Lagi ngapain? Ini aku lagi kerjakan desain dari tim TI gereja nih untuk publikasi ke sosmednya gereja. Wih, keren sosmed gereja. Tadi Koko bilang dari mana? Dari tim TI gereja, namanya tim TI GKKB Jemaat Pontianak. Tim TI? Iya, tim TI. Apaan lu tim TI? Kamu nggak tahu tim TI? Nggak tahu. Oke, aku jelasin sebentar ya, tim TI itu apa. Oke. Tim TI GKKB Jemaat Pontianak
adalah unit pelayanan yang dibentuk untuk mewadahi pelayanan di bidang TI dan multimedia di GKKB Jemaat Pontianak. Tim TI memiliki beberapa divisi, yaitu divisi publikasi, software, hardware, dan pelatihan. Tim video yang bertugas membuat konten video untuk keperluan promosi kegiatan gereja seperti event besar gereja maupun pelayanan departemen secara online. Tim desain grafis bertugas membuat konten grafis seperti poster, spanduk, banner, buletin, dan lain-lain. Tim media sosial bertugas mempublikasikan informasi kegiatan gereja seperti jadwal ibadah mingguan, event khusus gereja, melalui media sosial Facebook dan Instagram. Divisi software berfokus pada bidang aplikasi, perangkat lunak, dan juga website gereja. Divisi hardware yang berfokus pada bidang perangkat keras dan jaringan. Divisi pelatihan berfokus pada bidang pelatihan TI GKKB Jemaat Pontianak. Setiap jemaat bisa terlibat dan bergabung di pelayanan ini, terutama yang mempunyai minat dan keahlian berkaitan TI dan multimedia. Mari bergabung dengan tim TI GKKB Pontianak bersama melayani ladang pekerjaan Tuhan secara khusus di bidang TI. Apakah Anda sedang khawatir dan cemas? Merasa kesepian? Apakah Anda membutuhkan kelompok yang mengalami hal serupa? Departemen Konseling mengadakan kegiatan kelompok berbagi melalui Zoom. Anda dapat menceritakan kekhawatiran yang dihadapi bersama rekan lain dengan permasalahan serupa. Kegiatan dilakukan secara anonim tanpa menyebutkan identitas sehingga dapat menjaga privasi. Sesi akan didampingi oleh psikolog dan konselor. Bergabung bersama kami kelompok berbagi dengan tema Mengelola Kecemasan Sabtu 18 dan 25 September 2021. Berikut persyaratan peserta. Silakan daftarkan diri Anda melalui link berikut atau scan QR Code. Info lebih lanjut, silakan menghubungi Departemen Konseling.